Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu Bapa. Pakailah ku Tuhan, pakailah ku Tuhan. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Bapa, Kau setia, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Pakailah ku Tuhan, biar mataku seperti
kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi Yesus, ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu Tuhan. Ku mau jadi seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau termulia, Engkau termulia, Engkau termulia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau menyertai-Ku. Salam semuanya, saya sangat bersyukur pada hari ini karena kembali kita beribadah secara online. Dimanapun engkau berada pada saat ini, Tuhan menyertai kehidupanmu. Pada siang tadi dalam ibadah fisikal, kita menyembah dan memuji nama Tuhan. Dan kita merasakan ada kuasa Tuhan menyertai setiap pribadi kita. Saya mendorong Anda pada hari ini untuk sama-sama datang beribadah di dalam ibadah fisikal kita pada setiap hari Ahad pada pukul 10 pagi. Nah, pada hari ini saudara, khusus ibadah online ini adalah bagi Anda yang bekerja pada hari Ahad dan tidak ada ruang masa untuk beribadah. Nah, Anda berkesempatan beribadah bersama dengan kita saudara, memuji memulia nama Tuhan, mendengar firman Tuhan, hidup di dalam connect group, di dalam community yang ada saudara, supaya Anda terus dibangunkan dan dikuatkan di dalam Tuhan. Nah, pada hari ini saya akan membawa satu tema message khusus firman Tuhan yang berjudul Enchanted Season. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus pada hari ini, Roh-Mu melawat setiap pribadi kami di ruang rumah kami, dimanapun kami berada pada saat ini. Dalam nama Yesus saya berdoa, kuasa roh daripada Allah menguasai setiap pribadi kami. Dan biarlah firman ini mengubah hidup kami pada hari ini Bapa di sorga. Dalam masa yang ada ini Tuhan, firman-Mu berkuasa, Roh Kudus-Mu berkarya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya mengatakan amin. Nah saudara, Enchanted Season. Di dalam Matius 10, Yesus memanggil ke-12 orang muridnya saudara. Lalu membawa mereka semua dalam lingkungannya saudara, dan mulai memuridkan mereka. Nah, pada zaman Yesus saudara, untuk orang mencari seorang rabi ataupun guru itu merupakan tindakan yang sangat bermakna, sangat penting saudara. Nah, 12 orang murid ini memilih Yesus sebagai guru mereka, sebagai rabi mereka yang mendidik, yang mengajar mereka saudara, supaya mereka menjadi metetes, yaitu murid yang sejati, murid yang kekal, yang bersama dengan guru mereka untuk mempelajari apa yang diberikan oleh guru mereka kepada mereka saudara. Nah, pada hari ini itu merupakan Enchanted Season. Mengapa saudara? Karena sebelum itu murid-murid Yesus ini adalah petani-petani, nelayan-nelayan, orang-orang rendah, orang-orang yang tidak berguna, yang tidak dipandang oleh orang lain saudara. Tetapi mereka diasingkan, mereka dipilih, dan lebih tepat saudara, mereka dipanggil di dalam satu visi, satu misi yang sangat besar, yang mereka tidak mengerti pada mulanya. Tetapi Yesus memanggil mereka di dalam satu Enchanted Season saudara. Nah, apa maksud Enchanted di sini saudara? Itu adalah tentang perkara yang tidak dicartakan, yang tidak dipetakan, yang tidak direncanakan saudara, tapi itu terjadi. Nah, pada hari ini saudara,
Anda akan mendengar bahwa waktu ini adalah waktu enchanted season. Sebelum MCO yang lalu, kita memiliki hidup di dalam zone kenyamanan, di mana kita sudah selesa. Kita ada pekerjaan yang baik mungkin, kita sudah belajar, kita sudah membuat ini dan itu. Malah dalam pelayanan kita sudah merancang, dalam kehidupan keluarga kita sudah merancang, saudara. Tetapi semenjak 6 bulan yang lalu, saudara, semuanya ini sudah berubah. Ini merupakan satu season yang baru, satu musim yang baru, saudara. Dengan cabaran yang baru, komitmen yang baru, pengorbanan yang baru, paradigma yang baru, gaya hidup yang baru, saudara. Di mana kita berhadapan setiap hari, setiap waktu dengan penyakit, dengan serangan virus, dengan masalah, dengan cengkaman, dengan cabaran-cabaran hidup yang bertubi-tubi di dalam kehidupan kita. Sama ada kita sadar maupun tidak sadar, saudara, perubahan hidup sedang terjadi. Perubahan persekitaran sedang terjadi. Nah, ini yang terjadi kepada murid-murid Yesus. Mereka sudah selesa bekerja sendirian. Mereka sudah selesa dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka, saudara. Tetapi dalam Matius 10 mengajar kita, itu merupakan musim yang baru, saudara, di mana Yesus memanggil mereka. Yesus membentuk mereka. Yesus memproses mereka, saudara, di dalam satu musim season yang baru yang saya panggil sebagai connecting, yaitu hubungan sesama. Katakan sama-sama pada saat ini. 2, 3, connecting. Ini merupakan satu paradigma yang baru, saudara, di mana Anda dengan saya tidak boleh hidup seorang diri. Di dalam season yang baru ini, kita harus tinggal di dalam satu community yang benar, yang baik, yang jujur, yang benar-benar membangun, yang benar-benar mendorong. Nah, ini yang dibawa oleh Yesus, saudara. Satu hubungan yang rapat, satu hubungan yang intim, satu hubungan yang kuat, saudara, untuk melakukan satu misi, visi yang besar di dalam musim yang baru. Nah, saya percaya pada hari ini, saudara, Tuhan berbicara khusus kepada Anda untuk mempersiapkan dirimu secara pribadi, secara keluarga, dalam gerejamu, pekerjaanmu, pelajaranmu, saudara. Strategi yang baru, perancangan yang baru di depan Tuhan. Walaupun tujuannya sama, walaupun misi awalnya sama, saudara, tapi cara kita mengolahnya, cara kita melakukannya, cara kita mempersiapkan langkah-langkah kehidupan kita, semuanya sudah berbeda. Nah, pada hari ini, saudara, dalam enchanted season ini, apa yang diberikan oleh Yesus kepada mereka, saudara? Nah, mari kita melihat ada 3 hal yang sungguh daripada Matius 10 ayat 1 hingga 33 kita baca semuanya pada hari ini, saudara. Nah, mari kita lihat ada 3 kunci ini yang saya katakan. Yang pertama, saudara, yaitu connecting up. Yang kedua, connecting in. Yang ketiga, connecting out. Pada hari ini, saudara, kenapa ini sangat-sangat bermakna? Nah, kita lihat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yang pertama, connecting up. Ayat yang pertama, Matius 10. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Yang pertama pada hari ini, saudara, Yesus memanggil ke-12 muridnya. Nah, ini membicarakan tentang connecting up, saudara. Ada satu hubungan pribadi dengan Yesus. Ada satu hubungan yang rapat dengan Yesus. Ada satu pergaulan yang rapat dengan Yesus, saudara. Di mana ini merupakan satu panggilan yang pertama yang dibuat oleh Yesus, yang dilakukan oleh Yesus, saudara. Dia memanggil orang ini, 12 orang yang mereka tidak kenal di antara satu dengan yang lain. Malah Yesus pun mungkin tidak kenal mereka, dan mereka pun mungkin tidak kenal Yesus pada mulanya, saudara. Tapi Yesus memanggil mereka. Yesus memilih mereka, saudara, untuk dekat dengan Yesus. Nah, pada hari ini, saudara, connecting up yang pertama, Tuhan mau dalam enchanted season ini membawa Anda dengan saya semakin dekat dengan Tuhan. Dia memanggil Anda dengan saya pada hari ini, saudara, untuk tinggal bersama-sama. Nah, Yesus memanggil mereka ayat 2, 3, dan 4, saudara, dengan nama mereka. Satu persatu disebut nama mereka, saudara. Mengapa? Karena Yesus sangat mementingkan tentang hubungan. Katakan sama-sama, 2, 3, hubungan. Hubungan yang
rapat di antara satu dengan yang lain, hubungan yang rapat dengan Yesus. Nah, pada hari ini Tuhan mau memanggil Anda dengan saya untuk connecting up dengan Tuhan. Untuk apa, saudara? Connecting up membawa kita bangkit. Bangkit daripada kenyamanan kita. Bangkit daripada kelemahan, kekurangan kehidupan kita. Bangkit daripada intimidasi. Bangkit daripada keterbatasan kita selama ini secara rohani. Kenapa, saudara? Karena hal yang supernatural Tuhan sedang lakukan di dalam hidup Anda dengan saya. Nah, kita lihat seterusnya, saudara. Mengapa Yesus mau mereka tinggal dengan dia, saudara? Karena yang pertama, Tuhan mau bergaul. Memanggil maksudnya yang pertama pada hari ini adalah pergaulan yang rapat. Yesus mengenal nama mereka, malah nama bapak mereka dan keturunan mereka dan asal mereka. Kalau kita melihat cerita ini, saudara. Nah, ini merupakan satu hubungan yang paling dalam. Yesus mau pada hari ini, saudara, ada satu hubungan yang sangat dalam bergaul dengan Anda pada hari ini. Connecting up. Katakan sama-sama 2, 3. Connecting up. Nah, bila ada pergaulan ini, saudaraku, ini kasih oleh Tuhan. Dalam ayat ini kita belajar. Mereka mulai belajar dari Yesus. Apabila kita ada hubungan yang dalam, saudara, kita senang belajar dari Tuhan. Mengapa kita sukar belajar daripada Tuhan? Melalui firman, melalui penyembahan kita, melalui kehidupan kita, saudara. Karena hubungannya masih jauh. Hubungannya ada batas. Hubungannya ada dinding pemisah. Pada hari ini, semua pemisah, semua hubungan yang jauh ini didapatkan, didekatkan. Karena Tuhan memanggil nama Anda, memanggil Anda secara khusus. Mari pada hari ini, saudara, kita belajar. Belajar bagaimana, saudara? Mengenal rencana Tuhan, mengenal isi hati Tuhan, mengenal roh Tuhan, mengenal kepribadian Tuhan, mengenal siapa dia Tuhan. Bukan berkat semata-mata, bukan tangan Tuhan semata-mata, tetapi isi hati Tuhan, wajah Tuhan. Apa catatan Tuhan dalam hidup Anda dengan saya? Sebelum kita diciptakan di bumi ini, saudara, Tuhan ada catatan pribadi bagi Anda dengan saya, saudara. Dan Dia menciptakan Anda dan memanggil Anda dengan saya secara khusus pada hari ini. Nah, apabila ada pergaulan, kemudian ada sikap belajar, saudara, maka kita boleh berjalan bersama dengan Yesus setiap hari. Kita boleh bersama-sama dengan Dia setiap hari. Kita boleh tinggal di dalam Tuhan. Kemudian kita membawa Tuhan dalam kehidupan kita. Malah lebih tepat lagi, saudara, kita, keluarga kita, pekerjaan, pelajaran kita bawa semuanya di hadapan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan memanggil. Nah, pada hari ini, saudaraku, dikasih oleh Tuhan, semua perjalanan bergaul dengan Tuhan, belajar daripada Tuhan. Kemudian kita berjalan bersama dengan Tuhan sebagai satu perjalanan rohani, spiritual journey dengan Tuhan, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudaraku, ini kasih oleh Tuhan? Dalam ayat ini mencatat apa yang terjadi. Dan memberi kuasa kepada mereka. Tuhan memberi kuasa kepada mereka. Untuk apa, saudara? Saya tidak akan memberikan authority. Saya tidak akan memberikan perintah kepada orang yang saya tidak kenal. Saya tidak memberikan pelayanan ataupun kepimpinan kepada orang yang saya tidak kenal. Saya memberikan tanggung jawab pelayanan kepimpinan kepada orang yang saya kenal, yang saya percayakan, yang saya lihat pengorbanannya, yang saya lihat bagaimana dia bersungguh-sungguh bertekun. Tentu ada kelemahan, ada kekurangan. Nah, apabila Yesus memanggil mereka, saudara, masih ada kelemahan, masih banyak kekurangan, masih banyak hal-hal yang perlu diproses. Ada perjalanan, ada motivasi, ada dorongan yang harus diberikan oleh Yesus kepada mereka. Tetapi Yesus melihat ketulusan hati, kejujuran hati, keikhlasan hati yang sungguh-sungguh untuk membangun kerajaan Allah. Bukan pribadi, tetapi kerajaan Allah. Nah, apa yang terjadi dalam ayat ini, saudara? Yesus memberi mereka authority, pengaruh.
Mengapa saudara? Supaya mereka boleh menjadi seperti Yesus. Supaya mereka menjadi serupa dengan Yesus. Yesus memanggil Anda dengan saya bukan begitu saja saudara, tetapi dia memberikan kemampuan kepada Anda dalam Enchanted Season ini. Saya tidak mampu, Anda tidak mampu, gereja ini tidak mampu. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan, kita memerlukan Sang Pencipta yaitu Yesus memberikan kita authority, memberikan kita kuasa, pengaruh, kekuatan daripada Tuhan untuk menjalani kehidupan, cara hidup yang tidak dipetakan ini saudara. Karena ini merupakan season yang baru, caparan yang baru, perlu ada komitmen yang baru, dan kita perlu ada kekuatan yang baru, yang besar daripada Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Nah itu yang pertama pada hari ini. Nah yang kedua saudaraku ini kasih oleh Tuhan, yaitu connecting in. Yang kedua pada hari ini, bukan saja connecting up, tapi ada connecting in saudara. Yesus mengajar mereka bagaimana mereka hidup sebagai sahabat. Ayat yang kelima, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Ini menggambarkan bagaimana saudara. Dikatakan ke-12 murid ini diutus oleh Yesus. Bagaimana mereka diutus saudara? Bukannya berasingan, bukannya terpisah-pisah, bukannya yang seorang lebih daripada yang lain, bukannya seorang tinggi dan seorang rendah, tetapi kemampuan, tanggung jawab, peranan mereka, kepimpinan, kuasa, authority, dan pengurapan yang Tuhan sediakan kepada mereka semuanya sama. Nah, apa maksudnya di sini saudara? Ada satu hubungan di mana mereka diikat di antara satu dengan yang lain. Mereka diutus sebagai satu pasukan. Mereka diutus sebagai satu teamwork. Mereka diutus sebagai satu kegerakan. Mereka diutus sebagai satu mission. Mereka diutus sebagai satu vision. Mereka diutus untuk membuka pintu-pintu yang tertutup. Mereka diutus untuk membuka pekerjaan-pekerjaan yang sudah mati. Mereka diutus untuk memberitakan kerajaan Allah. Mereka diutus untuk menyatakan terang di dalam gelap. Mereka diutus untuk menyatakan kuasa Tuhan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, connecting in, yaitu dalam hubungan sesama. Pada hari ini Tuhan bukan saja mengutus saya, Tuhan mengutus setiap pribadi kita sama rata. Saya ulang lagi saudara, sama rata. Bedanya hari ini, mungkin saya melayani sepenuh masa di gereja, Anda sepenuh masa di dalam workplace, dunia pekerjaan, dunia pelajaran, dunia keluargamu saudara. Tapi pengurapan Tuhan, authority Tuhan, kepercayaan Tuhan, peranan Tuhan, tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada Anda dengan saya, kita diutus dengan capacity, motivasi dan tujuan visi yang sama. Yang percaya mengatakan amin saudara. Nah, connecting in pada hari ini, itu sebabnya saudara, di gereja ini semua Anda dengan saya, kita tinggal di dalam satu connect group. Katakan sama-sama connect group saudara. Satu sel yang kecil, mungkin 3 orang, 4 orang, 5 orang, 7 orang. Tidak ada apa-apa saudara. Tapi inilah pasukan, inilah teamwork yang diurapi oleh Tuhan. Tuhan mengutus hanya 12 orang saudara untuk pekerjaan yang besar. Di tempat ini lebih daripada 100 orang. Pada hari ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya berdoa engkau menerima panggilan ini. Waktunya engkau dipanggil oleh Tuhan, kemudian engkau diutus oleh Tuhan, connecting up dengan Tuhan, kemudian connecting in dengan Tuhan di dalam satu pasukan. Yang percaya katakan amin. Latar belakangmu berbeda, umur yang berbeda, mungkin denominasi yang berbeda, tanah negeri asal yang berbeda. Tapi pada hari ini Tuhan mengutus engkau dengan tanggung jawab, pengurapan, authority yang sama. Nah, Yesus mengutusnya saudara, ke murid-muridnya saudara, setelah mereka diberikan kemampuan untuk mengatasi enchanted season. Kau hadir, engkau beribadah di tempat ini pada hari ini saudara. Ini merupakan enchanted season, satu musim yang baru di depan Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kemampuan kepada Anda dengan saya untuk mengatasinya.
menjadi lebih daripada pemenang, menjadi lebih daripada penakluk, menjadi lebih daripada orang yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat di depan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Pada hari ini saudara, Tuhan mau membawa Anda, kita connecting in. Mari pastikan hari ini saudara, Anda berada di dalam sel, di dalam connect group yang ada. Jangan berada seorang diri, loneliness. Loneliness adalah pekerjaan si jahat. Dia coba mengasingkan api, mengasingkan authority, mengasingkan kemampuan, mengasingkan kekuatan Anda daripada rumah Tuhan, daripada gereja. Pada hari ini saudara, dengar baik-baik. Kau mungkin berpikir tidak datang ke gereja itu adalah normal baru. Itu salah saudara. Norma baru adalah engkau bergabung di dalam connect group. Engkau datang beribadah kepada Tuhan saudara. Mulai daripada hari ini, Tuhan memanggil engkau untuk connecting up, connecting in. Untuk apa saudara? Memberitakan kerajaan Allah, keselamatan dan pertobatan, kesembuhan penyakit, kebangkitan orang mati, pentahiran dari kusta, yaitu penghapusan kutukan. Sesuai yang kita baca ayat 5 hingga 8 saudara. 12 muridnya mengalami hubungan sesama, connecting yang sangat rapat di antara satu dengan yang lain. Kemudian capacity menerima dalam enchanted season saudara. Memberikan Anda kemampuan, capacity untuk memberi di dalam enchanted season. Seulang pada hari ini, kemampuan Anda menerima pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan dalam enchanted season ini saudara, merupakan kemampuan Anda untuk memberi di dalam enchanted season ini. Pada hari ini saudara, engkau ada kemampuan daripada Tuhan. Mari terima pada hari ini. Yang pertama, connecting up dengan Tuhan. Yang kedua, connecting in dengan Tuhan. Yang ketiga, connecting out dengan Tuhan. Yang ketiga, connecting out dengan Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat 9 hingga 15, Tuhan mengutus mereka dan Tuhan mengajar mereka dalam perjalanan tersebut saudara. Yang pertama tadi connecting up, yang kedua connecting in di antara mereka 12 orang. Yang ketiga connecting out dengan orang-orang di desa-desa, dengan orang-orang di kota-kota saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah apa yang terjadi? Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ditulis dalam ayat ini saudara, perjalanan. Dalam perjalanan kita banyak cabaran, banyak hari kita perlukan, banyak hari kita perlu pikirkan, yang perlu kita lakukan, yang perlu kita selesaikan. Tetapi Tuhan mengajar mereka, bukan itu fokusnya, bukan itu membawa kita, pikiran kita terarah kepada hari yang lain, tetapi fokus kita tetap kepada kerajaan Allah. Fokus kita tetap kepada rencana Tuhan. Fokus kita tetap kepada membangun kerajaan Allah. Nah Tuhan mengajar mereka saudara, dalam enchanted season mereka keluar ke tempat-tempat yang baru, ruang lingkup yang baru, orang-orang yang baru, strategi yang baru di depan Tuhan. Sebelum ini mereka tidak pernah melakukan hal ini. Tetapi dalam musim yang baru, season yang baru ini saudara, saya percaya pada hari ini Tuhan mengajar Anda untuk menyusun hidup Anda semula dalam tujuan yang baru, visi yang baru, resetting hidupmu, rebuild hidupmu, refresh rohanimu pada hari ini saudara. Resetting segala-galanya saudara, untuk engkau mengalami perubahan yang radikal dan drastik di depan Tuhan. Pada hari ini saudara, saya mendorong, menasihati setiap pribadi kita. Mari kita masuk dengan sesungguhnya di dalam musim yang baru ini, season yang baru ini saudara. Yang pertama, membangun rumah Tuhan. Banyak cabarannya saudara, tapi kita tetap membangun rumah Tuhan. Apabila kita memelihara rumah Tuhan, Tuhan akan memelihara rumah kita. Apabila kita menjaga rumah Tuhan, Tuhan akan pasti menjaga rumah kita, menjaga pekerjaan kita, menjaga hidup kita. Saya mengimani perkataan ini saudara.
100% di depan Tuhan. Nah, mari pada hari ini saudara, Enchanted Season adalah new spiritual journey, perjalanan yang baru, perjalanan rohani yang baru saudara. Untuk apa? Mendatangkan mukjizat dan berkat. Ditulis di tempat ini saudara, ayat ini saudara, engkau akan mendapat upahnya di dalam perjalanan yang baru ini, yang tidak menentu ini saudara. Di sana ada upah, maksudnya ada berkat Tuhan, ada persediaan Tuhan, ada kekayaan kemurahan Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada kasih karunia Tuhan mengalir di sana. Pada hari ini saudara, dengan baik-baik, apabila Tuhan menyediakan engkau di sesuatu tempat saudara, maksudnya di tempat itu ada anugerah, ada kemurahan, ada kasih karunia Tuhan sedang dilepaskan memberkati kehidupanmu. Yang mengerti katakan amin saudara. Nah, bukan itu saja, mereka daripada satu kota ke kota, dari satu desa ke desa, itu merupakan tentang satu perjalanan hidup yang baru, satu visi yang baru, satu landscape yang baru disediakan oleh Tuhan di dalam kehidupanmu saudara. Pada hari ini, apakah engkau mau landscape baru rohani yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupanmu? Padang rohani yang baru yang disediakan oleh Tuhan di dalam kehidupanmu. Mari pada hari ini saudara, saya mendorong setiap pribadi kita untuk masuk di dalam connecting up, connecting in, connecting out di depan Tuhan. Apa yang seterusnya mereka lakukan saudara? Yang terutama dan yang pertama, mereka mencari murid-murid yang lain yang layak dan tinggal dengan mereka. Apa yang dilakukan saudara? Apa yang mereka peroleh, apa yang mereka dapat daripada Yesus, apa pengurapan, apa kekuatan, kemampuan yang mereka terima daripada Yesus, mereka memberikannya dengan cuma-cuma. Dalam ayat ini saudara, mereka mencari murid yang layak dan tinggal dan berikan semua kuasa dan pengaruh yang ada kepada orang tersebut saudara, yang mereka sudah terima, yang mereka sudah diajari oleh Tuhan di dalam pergaulan, di dalam pengajaran, di dalam perjalanan mereka bersama dengan Yesus. Mereka memuridkan orang yang lain. Pada hari ini saudara, inilah priority, inilah purpose, inilah promises Tuhan untuk Anda dengan saya pada hari ini. Membangun murid-murid bagi Tuhan Yesus, membangun orang lain. Nah, ini dilakukan oleh mereka saudara. Dan mereka lakukan itu dari rumah ke rumah, dari connect group ke connect group, dari markas ke markas rohani yang ditetapkan Tuhan. Nah, pada hari ini saudara, Tuhan sedang membentuk connect group yang ada. Itu adalah hari yang supernatural. Itu bukannya community hubungan yang biasa-biasa. Pada hari ini saya mendorong Anda, dimanapun engkau berada pada hari ini, engkau berkata saya hanya 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang. Itulah connect group, itulah rumah Tuhan yang dipersiapkan oleh Tuhan mendapat lawatan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan yang dahsyat, yang luar biasa di depan Tuhan. Yang percaya mengatakan amin saudara. Nah, pada hari ini, untuk kita masuk di dalam Enchanted Season, ada 3 kunci pada hari ini. Yang pertama, connecting up itu dengan Tuhan. Yang kedua, connecting in sesama kita. Yang ketiga, connecting out. Kita dipanggil untuk mendidik, melatih orang lain. Mengapa Enchanted Season? Mengapa connecting up, connecting in, dan connecting out ini sangat-sangat bermakna saudara? Daripada Matius 10 kita belajar ada 3 hal saudara. Mengapa panggilan ini sangat-sangat bermakna. Tuhan mau Anda berada di dalam satu pemuridan ilahi di dalam new season ini saudara. Karena ada 3 hal yang sangat-sangat bermakna. Yang pertama, itu merupakan panggilan yang paling mulia. Connecting itu adalah panggilan yang paling mulia. Tuhan memberikan kepada murid-muridnya authority, assignment, dan anointing yang luar biasa di depan Tuhan. Hari ini saudara, itu lagi bukannya pilihan,
Tetapi pada hari ini Tuhan memanggil engkau dengan saya masuk di dalam panggilan yang mulia ini, yang diberikan oleh Tuhan di dalam Enchanted Season ini, untuk melakukan pekerjaan yang dahsyat, yang luar biasa, supernatural di depan Tuhan. Yang mengerti katakan amin, saudara. Yang kedua, itu merupakan amanat yang mulia. Bila saya memanggil, saya memberikan satu amanat yang mulia, yang saya percayakan kepada Anda, yang Tuhan percayakan kepada Anda dengan saya pada hari ini, saudara. Itu merupakan mandat. Dan mandat itu harus diterima dan diselesaikan. Pada hari ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu merupakan amanat agung Kristus. Amanat agung maksudnya, saudara, itu merupakan keberhargaan, kepercayaan yang termulia dan tertinggi, dipersembahkan oleh Bapa kepada Anda dengan saya. Dan kita melayaninya, saudara, bukan semata-mata sebagai hamba, tetapi sebagai partner Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, menyelesaikan amanat agung yang mulia ini. Untuk apa, saudara? Kemenangan jiwa-jiwa, keselamatan jiwa-jiwa, supaya kerajaan Allah, kuasa terang Tuhan dinyatakan di bumi ini. Dan Tuhan sedang memanggil Anda untuk tujuan tersebut. Yang ketiga, itu merupakan perjuangan yang mulia. Apabila Yesus mengutus murid-muridnya, saudara, itu merupakan panggilan yang mulia, amanat yang mulia. Yang ketiga, perjuangan yang mulia. Pada hari ini, saudara, Tuhan mengasingkan Anda, Tuhan menguduskan Anda. Tuhan mau Anda berkorban, saudara, atas pengudusan Tuhan ini. Anda menyerahkan diri kepada Tuhan, mengabdikan diri kepada Tuhan, dan menyangkalkan diri kita, saudara, untuk kita melakukan perjuangan ini. Perjuangan ini bukan kemampuan manusia. Perjuangan ini bukan diberikan oleh gereja semata-mata, tapi perjuangan ini adalah merupakan conviction, kesadaran yang paling dalam. Tuhan memanggil Anda dengan saya, meletakkan beban visi ilahi ini dalam hidupmu pada hari ini, saudara. Melakukan panggilan yang mulia, amanat yang mulia, perjuangan yang mulia untuk connecting up, connecting in, connecting out di dalam Enchanted Season yang baru ini. Dalam nama Yesus, saya memberkati hidupmu pada hari ini. Dimanapun engkau berada, saudara, saya lepaskan firman ini menjadi kekuatan di dalam hidupmu, memberkati engkau pada hari ini, di dalam dan di atas nama Yesus Kristus. Kau diberkati di dalam keluargamu, pekerjaanmu, pelajaranmu pada saat ini. Engkau akan connecting dengan Tuhan, connecting di dalam gereja, dan connecting di dalam dunia workplace, dimanapun engkau berada. Dalam nama Yesus, mari anak-anak Tuhan, mari kita berganding bahu, membina satu jaringan doa, membina satu jaringan generasi yang dipanggil oleh Tuhan, melakukan pekerjaan yang mulia, yang kudus ini, di dalam Enchanted Season ini. Dalam nama Yesus, saya memanggil namamu untuk terlibat bersama. Saya memanggil generasimu untuk melakukannya. Saya memanggil namamu pada hari ini untuk menerima panggilan Tuhan ini. Dalam nama Yesus, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah daya usahamu, diberkatilah segala jerih payahmu, diberkatilah kelaparan dan kehausanmu mencari wajah Tuhan. Dalam nama Yesus, damai sejahtera, kemurahan, kekuatan daripada Tuhan menyertai kehidupanmu pada saat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Salam saudara, sebagai hamba Tuhan, saya mendorong Anda untuk melakukan beberapa hal mulai bulan Oktober ini, saudara. Yang pertama, saya sangat mendorong Anda untuk sama-sama datang beribadah di dalam ibadah raya fisikal dan live stream yang kita adakan setiap hari Ahad pada pukul 10 pagi. Setelah itu, saudara, kita akan mengadakan Life Transformation in Christ bermula pada pukul 11.30 hingga pukul 12 selama 30 menit, saudara, untuk mendorong Anda, menguatkan Anda dalam dasar-dasar iman kita.
Yang kedua, saudara, saya mengajak Anda untuk terlibat di dalam connect group. Seperti message sebentar tadi, saudara. Saya percaya pada hari ini Anda tidak mau tinggal seorang diri. Anda tidak mau lonely. Mari bergabung, saudara, dalam connect group yang ada, yang sederhana ini, saudara. Tapi Tuhan ada rencana yang luar biasa di dalam connect group ini. Yang ketiga pada hari ini, mari saudara, kita sentiasa bergairah mencari wajah Tuhan. Sentiasa bergairah untuk berdoa. Setiap hari Rabu pada pukul 8.30 malam kita membangun mesbah doa. Mari hadir saudara dalam mesbah doa tersebut, mendoakan keluargamu, mendoakan gereja, mendoakan negara ini, mendoakan tanah kita di Sabah, di Sarawak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, misi kita mendoakan terus revival terjadi bagi generasi ini. Yang keempat, saudara, mari membangun setiap hari dalam My Spiritual Journey. Lakukan 4M. Mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan mendoakan firman Tuhan. Setiap hari Anda disediakan dengan MSC 4M, saudara. Mari lakukannya dengan setia. Saya percaya, saudara, kau melalui semua proses ini, perjalanan rohani ini, rohmu dibangunkan, rohanimu menjadi sehat, engkau menjadi dinamik dan kuat di depan Tuhan. Saya percaya pada hari ini engkaulah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang dahsyat bagi generasi ini. Saya mendoakan hidupmu dengan namamu pada saat ini. Engkau dipanggil Tuhan, diurapi Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang dahsyat, yang luar biasa di depan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli